Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian sehat dan bahagia selalu. Kembali lagi bersama kami di channel Kolong Ranjang. Kali ini kami akan menceritakan sebuah kisah mistis yang dialami oleh sepasang kakak adik, yang mana mereka pindah dari rumahnya di Jakarta ke daerah Bogor. Seperti apa cerita horor yang mereka alami? Tanpa berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Lagi-lagi aku menemukan beberapa helai rambut panjang. Entah ini sudah yang keberapa kali. Kali ini aku menemukannya di depan lemari ruang tengah. Beberapa helai rambut ini, kalau diukur dengan tubuh perempuan dewasa, kira-kira dari kepala sampai ke pinggul. Panjang memang. Apa yang aneh? Ya aneh, karena di rumah gak ada seorang pun yang memiliki rambut sepanjang itu. Rambutku hanya sebatas pundak. Itu pun jenisnya gak sama dengan rambut yang sudah beberapa kali kami temukan. Papa, ya jelaslah beda. Papa laki-laki dengan rambut pendek. Begitu juga Albi, rambutnya pendek kemerahan. Gak mungkin juga rambut dia. Oh iya, aku, Papa dan Albi, adik laki-lakiku, baru saja menempati rumah peninggalan nenek. Rumah bertingkat yang sebenarnya gak terlalu besar, tetapi bisa dibilang terlalu besar buat kami bertiga. Ya, kami hanya bertiga. Mama sudah berpulang tahun 2019. Sebelumnya kami tinggal di bilangan Jagakarsa, selatan Jakarta. Tapi Papa memutuskan untuk pindah ke rumah peninggalan nenek yang sudah lama kosong. Rumah nenek ini terletak di kawasan Bogor Barat, sudah dekat ke kaki Gunung Salak. Karena bermacam alasan, kami akhirnya pindah ke rumah nenek ini. Bukan tanpa kendala, aku jadi harus menempuh perjalanan cukup jauh kalau harus berkuliah, karena kampusku di Jakarta. Sedangkan Abi yang masih SMU terpaksa harus pindah sekolah. Sedangkan Papa, karena pekerjaan yang gak melulu harus stay di kantor, jadinya gak terlalu bermasalah dengan jarak. Hanya sesekali saja dia harus datang ke tempatnya bekerja. Rumah ini tuh termasuk bangunan tua. Papa bilang dibangunnya sekitar tahun 80-an. Jadi umurnya hampir 40 tahun. Kata Papa juga, kakek dan nenek yang membelinya dari orang lain. Sejak saat itulah rumah ini jadi tempat berkumpulnya keluarga, khususnya ketika hari raya. Walaupun bangunannya gak terlalu besar, tapi pekarangannya cukup luas. Peninggalan nenek masih terlihat dengan banyaknya tanaman yang masih terawat subur. Oh iya, nenek berpulang tahun 2017 lalu. Kakek sudah mendahului 3 tahun sebelumnya. Sepeninggal kakek nenek, rumah ini sempat ditinggali oleh adik Papa yang paling bungsu, Om Ilham namanya. Tapi entah apa alasannya, Om Ilham dan keluarganya hanya kurang lebih dari 1 tahun menempati, kemudian pindah ke rumah sendiri. Setelah itu rumah ini kosong, sampai akhirnya kami datang untuk menempati awal 2020. Ya sudah, sejak itu kami tinggal di sini, di rumah nenek. Kak, lu lihat gak? Lihat apaan? Kayak ada perempuan berdiri di lantai atas, di jendela. Tapi sekarang udah hilang sih. Ah, mana ada. Halu lo ah. Rumah ini kan kosong. Jangan macem-macem deh. Gua gak lihat apa-apa. Percakapan antara aku dan Albi itu terjadi ketika kami baru saja datang. Ketika baru saja selesai memindahkan barang-barang dan perabotan. Percakapan yang cukup aneh, karena yaitu tadi Albi seperti melihat ada perempuan sedang berdiri memperhatikan di lantai 2 dari balik jendela. Tapi pada saat itu kami gak membahasnya lebih jauh lagi, walaupun tetap saja masih menempel dalam ingatan.
Hari pertama kami habiskan dengan membereskan barang-barang. Hanya bertiga, gak ada bantuan. Dengan riang gembira kami mengerjakannya, menyusun dan memilah-milah barang mana dan bagusnya diletakkan di mana. Rumah 2 lantai ini pada akhirnya jadi penuh perabotan. Sekitar jam 9 malam, ketika kami sudah kelelahan, kemudian duduk di sofa depan TV di lantai bawah. Sebelumnya, aku sudah membuat teh hangat untuk menemani istirahat, berbincang santai, membahas segala macam. Tapi ya begitu, seperti biasa, yang paling tahan menghadapi serangan kantuk memang aku. Papa dan Albi paling gak bisa menahan kantuk. Sekitar jam 11 malam, mereka berdua sudah terlelap, masih di sofa. Sementara aku masih terjaga, berdiam sendiri sambil menonton TV yang acaranya udah gak jelas. Di rumah baru, tempat tinggal baru, tentu saja perasaan masih kurang nyaman. Proses adaptasi masih susah dilakukan, apalagi ini masih hari pertama. Beberapa kali aku memperhatikan ke setiap penjuru ruang tengah, menilik setiap sudutnya, coba untuk merekam semuanya. Lampu besar sudah aku matikan, jadi pencahayaan hanya dari lampu kecil di layar TV. Gak ada suara lain selain TV. Di luar pun gak terdengar ada pergerakan manusia, karena memang jarak ke rumah tetangga gak terlalu dekat. Jadilah aku melamun sendiri dalam sepi. Nah, ketika masih coba menikmati teguk terakhir dari gelas teh, pendengaranku menangkap sesuatu. Ada suara samar dari lantai atas. Kira-kira seperti itu bunyinya. Seperti ada meja atau kursi yang bergeser. Awalnya sangat samar, tapi lama-kelamaan makin jelas. Sampai akhirnya aku coba membangunkan Papa. Tapi karena mungkin sudah terlalu lelah, Papa gak bangun juga. Begitu juga dengan Albi. Setelahnya suara itu sempat menghilang, tapi hanya sebentar. Beberapa menit kemudian terdengar lagi, dan kali ini jadi lebih jelas. Aku mendengarnya seperti meja atau kursi yang bergeser. Karena penasaran, aku memutuskan untuk naik dan melihat apa sebenarnya. Kunaiki tangga menuju lantai atas yang letaknya di bagian belakang ruang tengah, dekat dapur. Tangga yang gak terlalu tinggi, namun di tengahnya berbelok ke kanan. Lorong tangga memang ada lampu, tapi saat itu Papa belum memasang bola lampunya, jadinya gelap. Ditambah, sepertinya lantai atas juga dalam keadaan gelap, jadinya sama sekali gak ada cahaya menerangi. Satu persatu anak tangga aku injak perlahan, sambil menajamkan pendengaran, karena suara benda bergeser itu makin jelas. Setelah beberapa anak tangga terlewati, kemudian berbelok ke kanan, dan dari posisi ini aku sudah bisa melihat lantai atas. Dan benar, di atas benar-benar gelap. Mungkin Papa sengaja nggak menyalakan lampu. Lalu kemudian aku lanjut melangkah. Jujur, sebenarnya aku agak was-was, walaupun beberapa tahun sebelumnya sudah pernah ke rumah ini. Tapi tetap saja, kali ini aku sebagai penghuni baru, sama sekali gak kenal. Makanya, untuk memutuskan ke lantai atas sendirian, sebenarnya sudah termasuk nekat. Apalagi aku termasuk anak yang penakut. Tapi ya sudahlah, sudah terlanjur, dan ini hampir sampai. Suara itu terdengar lagi, makin jelas, karena memang jaraknya makin dekat. Rasa penasaran yang membuatku harus terus melangkah, meskipun aku ragu. Suaranya jadi makin jelas. Tinggal satu langkah aku akan sampai. Tapi dari sini aku sudah bisa melihat hampir seluruh sudut lantai atas. Ada 2 kamar bersebelahan, yang depannya ruang berisi meja dan kursi.
masih berantakan karena kami belum sempat bereskan. Memang keadaan sangat gelap, tapi karena belum ada tirai yang menutupi jendela, jadinya penglihatan terbantu oleh cahaya yang masuk dari luar. Aku dapat melihat semuanya walaupun samar. Saat itu, aku nggak mendengar lagi suara tadi. Ketika aku sedang memperhatikan semuanya, meja kursi juga masih berada di tempatnya. Nggak ada yang bergeser. Tapi, tiba-tiba muncul lagi. Kali ini ternyata nggak hanya suara, tapi diiringi dengan pergerakan. Benar tebakanku, suara itu memang akibat dari adanya pergeseran benda. Aku melihat kursi kayu yang ada di pojokan bergerak sendiri. Bergeraknya nggak jauh, mungkin hanya sekitar 1 meter. Tapi ini tetap saja mengagetkan. Ya, kursi itu bergerak sendiri. Anehnya, aku sama sekali nggak merasa takut. Yang ada malah penasaran. Padahal beberapa detik kemudian, kursi itu bergerak lagi, tapi kembali ke tempatnya semula sebelum bergeser. Aku malah makin yakin untuk datang melangkah mendekati, ingin tahu apa yang membuatnya sampai bergeser seperti itu. Sampai akhirnya, langkahku terhenti ketika sekali lagi mendengar ada suara yang muncul lagi. Bukan, kali ini bukan kursi bergeser. Ada suara perempuan bersenandung di lantai ini. Aku menebak suaranya berasal dari salah satu kamar. Dan saat inilah aku mulai merinding. Senandungnya seperti sedang menyanyikan sebuah lagu. Gak seperti sebelumnya. Kali ini aku gak berani untuk cari tahu. Kemudian aku memutuskan untuk mundur beberapa langkah, berniat kembali turun ke lantai bawah. Sudah makin gak nyaman suasananya. Tapi tiba-tiba kursi kayu bergeser lagi, bergerak mendekat ke arahku. Aku terkejut kali ini, kaget. Lalu seperti tersadar, aku langsung membalik badan dan lari menuju tangga. Tapi ternyata di ujung bawah tangga sudah ada papa berdiri dalam gelap. "Kamu ngapain ke atas sendirian, Kak?" Besok aja ceritanya, Pak," jawabku singkat. Itulah kejadian seram pertama kali ketika tinggal di rumah ini. Ya, itulah awal dari semua rentetan peristiwa yang berikutnya. Bukan hanya aku saja yang mengalami, Papa dan Albi juga pada akhirnya harus merasakan. Di awal tadi, aku sempat menyinggung tentang aku menemukan helai rambut panjang. Dan itu bukan pertama kali, bukan juga yang terakhir. Albi dan Papa juga sering menyinggung tentang rambut ini. Mereka pernah menemukannya di kamar tidur, kamar mandi, ruang tamu, dan yang paling sering adalah di lantai atas, tempat di mana kami jarang menempatinya. Seperti yang aku bilang tadi, helai rambut ini agak aneh, karena panjangnya nggak biasa, dan gak cuma 1 atau 2 helai, tapi banyak. Ini rambut siapa? Dari mana datangnya? Itu pertanyaan yang ada di benak kami. "Kak, semalam gue nemu rambut lagi di kamar mandi," Albi bilang begitu pada suatu pagi. "Terus lo apain?" Tanyaku penasaran. "Tapi kali ini beda, Kak. Jadi bukan hanya di satu tempat. Gak cuma di kamar mandi aja, tapi banyak." "Banyak gimana?" "Iya, jadi rambutnya kayak mau nuntun gue. Dari kamar mandi terus ke ruang tengah, ke ruang tangga, sampai akhirnya ke lantai atas kamar depan, Kak." "Serius loh?" "Iya, Kak. Kok berani gak serem? Kan gue bilang tadi, gue penasaran. Sampai akhirnya gue lari ketakutan karena di kamar atas itu gue dengar ada suara perempuan bersenandung."
Serem banget, Kak. Duh, Bi, jangan gitu lagi ya. Cuekin aja. Gue juga pernah dengar suara senandung itu. Itu percakapan kami. Cukup tegang, akhirnya kami menceritakan semua pengalaman dari kejadian aneh menjurus seram yang pernah kami alami di rumah ini. Berikutnya, aku ingat sekali. Waktu itu hari Kamis malam Jumat. Kebetulan, Papa sedang ada urusan yang harus diselesaikan di Jakarta. Jadi, aku hanya berdua dengan Albi di rumah. Lokasi daerah di mana rumah ini berada memang masih bisa dibilang jauh dari keramaian kota. Sepi sudah meraja selepas waktu maghrib. Setelahnya hanya tersisa gelap remang suasana terpaan cahaya lampu seadanya. Malam itu, aku dan Albi seperti biasa menghabiskan waktu di ruang tengah depan TV, berbincang membahas apa saja yang bisa dibahas. Aku tahu kalau Albi juga sama seperti aku, punya perasaan was-was karena kami hanya berdua di rumah sendirian. Makanya sebisa mungkin kami terus berbincang untuk mengalihkan pikiran. Papa WhatsApp, katanya pulangnya malam. Kita disuruh tidur duluan, ucapku. Tanya pulang jam berapa gitu, Kak? Jam 1-an katanya, masih ada urusan. Wajah Albi terlihat cemas. Aku ngerti, karena aku pun sama. Tapi ya mau bagaimana lagi? Kami hanya bisa pasrah menunggu sampai Papa pulang. Kita tidur di kamar Papa aja ya, Bi. Iya, Kak. Singkatnya, sekitar jam 10 kami masuk kamar, mencoba untuk tidur. Kamar Papa ini cukup besar, karena sekaligus sebagai ruang kerja. Jadinya masih terasa lowong ketika aku dan Albi tidur di dalamnya. Kami tentu saja menutup pintu dan menguncinya. Sudah jam 11 nyaris tengah malam, tapi aku masih saja belum bisa memejamkan mata. Sementara Albi sudah nyenyak dalam tidurnya. Tapi syukurlah, entah kenapa ketika menjelang jam 12, tiba-tiba kantuk itu datang menyerang. Dan akhirnya aku pun tertidur. Aku merasakan kalau tangan kanan ada yang mencengkram kuat, dan aku pun jadi terjaga. Ini cengkraman ketakutan. Kaget, aku lalu coba melihat siapakah yang sedang memegang tanganku ini. Dan tentu saja Albi. Tapi kenapa dia begitu? Kenapa mencengkram tanganku? Kamar dalam keadaan gelap. Hanya cahaya lampu dari luar jadi sumber sedikit penerangan. Makanya, walaupun gelap, aku tetap masih bisa menatap wajah Albi di sebelahku. Ternyata, Albi sepertinya terjaga lebih dulu. Aku keheranan. Di samping cengkraman kuat tangannya, ternyata wajah Albi terlihat ketakutan dan was-was. Kenapa, Bi? Ada apa? Bisikku pelan. Shh. Albi memberi isyarat seperti itu, meminta aku untuk diam. Kemudian tangannya menunjuk keluar, ke ruang tengah. Aku turuti isyaratnya untuk diam dan perhatikan ruang tengah. Ruang tengah? Kok ruang tengah bisa terlihat? Pintu kamar dalam keadaan terbuka, makanya kami bisa melihat keluar. Padahal, aku yakin kalau sebelum tidur tadi, kami sudah menutup dan menguncinya. Lo buka pintu kamar? Tanyaku, lagi-lagi sambil berbisik. Albi gak bersuara, tapi kepalanya menggeleng pelan. Kembali aku memperhatikan ruang tengah, dengan Albi juga. Hening menguasai, sepinya menghujam nyali. Kami hanya bisa terus berdiam diri. Ini menjadi senyap. Sampai akhirnya, sesuatu mulai terjadi. Kami mendengar senandung perempuan.
Awalnya samar karena sepertinya sumber suara masih di kejauhan, tapi kelama-lamaan makin jelas dan semakin jelas lagi. Senandung nyanyian yang aku belum tahu nyanyian apa, tapi kedengarannya sungguh seram. Nada-nada sedih melantun cekam. Aku dan Albi berpegang tangan erat. Kami ketakutan ketika senandung itu sepertinya makin dekat ke pintu kamar. Lampu ruang tengah juga mati, gelap, namun kami masih bisa melihat dengan jelas karena serpihan cahaya dari luar. Degup jantung serasa berhenti. Aku merasakan keringat dingin sedikit demi sedikit mulai jatuh ketika akhirnya simpunya suara terlihat sangat jelas. Dia berjalan pelan di ruang tengah yang sepertinya dari arah tangga lantai atas. Sosok perempuan berpakaian gelap dengan wajah nyaris nggak kelihatan karena tertutup untayan rambut panjang. Rambut panjang yang tergerai hingga nyaris menyentuh lantai. Sungguh sangat menyeramkan. Dia berjalan sambil bersenandung. Yang lebih ngeri lagi, senandungnya sesekali diselingi oleh tawa kecil tertahan. "Kak," Albi berbisik pelan menahan tangis. Terus kami memperhatikan sosok perempuan itu sampai akhirnya dia duduk di kursi depan TV sambil terus bersenandung dan tertawa kecil. Gak tahan lagi, perlahan aku menarik selimut yang ada di kaki dengan maksud menutup wajah kami supaya gak lagi bisa melihat perempuan itu. Albi mengikuti gerakanku. Dia ikut menarik selimut sampai menutup wajah. Ya, akhirnya kami tercekam ketakutan di balik selimut. Tapi selanjutnya apa yang terjadi? Aku mendengar kalau senandung mulai bergerak lagi. Sepertinya perempuan itu mulai bangkit dari duduk. Aku merasakan itu walau gak melihatnya langsung. Suaranya makin jelas dan makin dekat. Cekikikan tawanya juga begitu, makin jelas. Aku dan Albi sadar dan yakin dari suaranya perempuan itu seperti bergerak melangkah masuk ke dalam kamar, mendekat ke tempat tidur di mana kami sedang berada di atasnya, yang sedang sangat ketakutan. Sungguh sangat mengerikan ketika beberapa belas detik kemudian, dari balik selimut kami sangat yakin kalau perempuan ini sudah berada persis di samping tempat tidur. Kami yakin itu karena suaranya sangat jelas. Sama sekali gak ada nyali untuk membuka selimut dan melihatnya. Suara senandung makin keras dan jelas. Cekikan sekali-kali juga begitu seram kedengaran. Tangisan Albi makin kuat, dan aku pun begitu walau tertahan. Ya Tuhan, tolong kami. Sungguh waktu berjalan sangat lambat, bergulir sangat pelan. Tapi akhirnya doa kami terkabul. Entah sudah beberapa menit, waktu berlalu. Tiba-tiba aku mendengar ada suara mesin kendaraan di halaman. Dan itu Papa. Bersamaan dengan itu, suara senandung dan tawa cekikikan pun ikut menghilang. Kami langsung membuka selimut lalu bergegas lari keluar. Di luar, kami langsung memeluk Papa erat-erat. Papa tampaknya langsung bisa mengerti kenapa kami berperilaku seperti itu. Begitulah sedikit pengalaman yang bisa aku ceritakan. Sedikit dari banyak lagi kejadian seram yang pernah kami alami di rumah ini. Dan lain waktu kami akan menceritakan lagi kalau ada kesempatan.